anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Kita akan belajar tentang matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai keliling bangun datar. Apa yang dimaksud dengan keliling? Keliling bangun datar adalah jumlah semua sisi pada bangun datar tersebut. Jadi sisi-sisi yang ada pada bangun datar tersebut kita jumlahkan, kita tambahkan semuanya, itulah yang dimaksud dengan keliling. Bangun datar yang akan kita cari kelilingnya adalah bangun datar persegi. Keliling persegi, ini adalah gambar persegi. Persegi itu panjang semua sisinya sama. Jadi ini kita beri tanda garis pendek berwarna merah ya, itu artinya semua sisinya memiliki panjang yang sama. Sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Persegi adalah salah satu jenis segi 4 ya, namanya saja segi 4, berarti sisinya ada 4. Jadi kalau kita ingin mencari keliling persegi ya, kita menjumlahkan semua panjang sisinya. Jadi keliling ya, kita beri lambang huruf K besar, itu dicari dengan menjumlahkan semua sisinya. Sisinya ada 4 ya, berarti S tambah S tambah S tambah S. Jadi kita jumlahkan S-nya sebanyak 4 kali. Ini boleh kita tulis ya menjadi 4 kali S. S tambah S tambah S tambah S sama saja dengan 4 kali S. Ini adalah rumus mencari keliling persegi. Bagaimana kalau kita ingin mencari panjang sisi persegi? Rumusnya akan menjadi S sama dengan K per 4, atau boleh juga kita tulis K dibagi 4. Per itu artinya sama dengan bagi. Ini adalah dua rumus yang akan kita pelajari ya pada kesempatan kali ini. Mencari keliling persegi, rumusnya adalah 4 kali S, di mana S adalah panjang sisinya. Kalau kita ingin mencari panjang sisi, rumusnya menjadi K dibagi 4, di mana K adalah keliling perseginya. Kita coba ya mengerjakan beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD. Ayo mencoba halaman 115. Nomor 1, tentukan keliling persegi berikut. Ini ada gambar persegi yang A ya, panjang sisinya 13 cm. Kita diminta menghitung kelilingnya, berarti kita menggunakan rumus keliling persegi. Keliling persegi K sama dengan 4 kali S. S-nya adalah 13 cm. Kita ganti S-nya dengan angka 13. Jadi 4 kali 13, hasilnya adalah 52 cm. Jadi keliling persegi ya, pada bagian A ini adalah 52 cm. Bagaimana dengan persegi pada bagian B? Di sini kita lihat ya, panjang sisinya 21 cm. Langsung kita masukkan ke dalam rumus keliling persegi. K sama dengan 4 kali S. S-nya kita ganti dengan 21 cm. 4 kali 21 adalah 84 cm. Jadi keliling bangun persegi di bagian B ini adalah 84 cm. Bagaimana dengan persegi ya di bagian C? Ini panjang sisinya 43 cm. Langsung kita masukkan ke dalam rumus keliling persegi. K sama dengan 4 kali S. S-nya kita ganti dengan 43. 4 kali 43, 172. Jadi keliling persegi yang bagian C ini adalah 172 cm. Nomor 2, tentukan panjang sisi persegi di bawah ini. Kalau tadi nomor 1 kita mencari keliling persegi, yang nomor 2 ini kita diminta mencari panjang sisi persegi ya. Kita lihat gambar yang A. Diketahui kelilingnya 72 cm. Kalau kita ingin mencari panjang sisi persegi, rumus yang kita gunakan adalah S sama dengan K dibagi 4. K-nya 72 ya, kita ganti K-nya dengan 72. Dibagi 4, 18. Jadi panjang sisi persegi yang A adalah 18 cm. Bagaimana dengan yang B ya? Kita tulis rumusnya S sama dengan K dibagi 4. Kelilingnya 164. Kita tulis 164 dibagi 4. Hasilnya adalah 41 cm. Jadi panjang sisi persegi yang bagian B ini adalah
41 cm. Yang C, kita juga mencari panjang sisinya ya. S sama dengan K dibagi 4. K-nya 328. Kita tulis ya, 328 dibagi 4. Hasilnya adalah 82 cm. Jadi panjang sisi persegi yang C adalah 82 cm. Nomor 3, diketahui suatu persegi ABCD dengan panjang AB 12 cm. Tentukan yang A, panjang sisi BC, CD, dan AD. Kita gambar dulu ya perseginya ya. Ini adalah gambar persegi ya, di mana semua sisinya sama panjang. Kemudian kita beri nama ya, persegi ini namanya ABCD. Nah, kita mulai dari yang kiri atas. A, B, C, D. Kemudian diketahui panjang AB. Nah, nih panjang sisi AB 12 cm. Kita diminta mencari panjang sisi BC, CD, dan AD. Kita ingat ya, kalau persegi itu panjang semua sisinya sama ya. Jadi panjang sisi BC sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD, sama dengan sisi AB, sama dengan 12 cm. Semua panjang sisi persegi adalah sama. Yang bagian B, keliling persegi ABCD. Kita diminta menghitung keliling perseginya ya. Berarti kita menggunakan rumus keliling persegi 4 kali S. S-nya adalah 12 ya. Sehingga keliling sama dengan 4 kali 12. 4 kali 12 adalah 48. Jadi keliling persegi ABCD adalah 48 cm. Nomor 4, jika persegi A mempunyai panjang sisi 23 cm, sedangkan panjang sisi persegi B 7 cm lebih pendek dari persegi A, berapakah selisih keliling persegi A dan B? Di soal nomor 4 ini ada dua persegi, persegi A dan persegi B. Kita gambar dulu ya persegi A. Ini adalah persegi A ya, panjang semua sisinya sama, diketahui panjang sisinya 23 cm. Di sini yang ditanya adalah selisih keliling persegi A dan B. Kita cari dulu ya keliling persegi A. Kita beri lambang KA gitu ya, berarti keliling persegi A. Rumus keliling 4 kali S. S-nya 23 ya, berarti kita ganti S-nya dengan 23. 4 kali 23, 92 cm. Keliling persegi A adalah 92 cm. Sekarang kita ya melihat persegi B ya. Nah, persegi B ini kita gambar dulu ya seperti ini. Diketahui panjang sisi persegi B 7 cm lebih pendek. Lebih pendek ya. Berarti kalau lebih pendek dikurangi ya. Jadi panjang sisi persegi A kita kurangkan dengan 7 cm. Itu artinya 7 cm lebih pendek. Jadi panjang sisi persegi B ini 23 dikurang 7 sama dengan 16 cm. Sekarang baru kita bisa menghitung keliling persegi B. Keliling persegi B kita beri lambang KB ya, sama dengan 4 kali S. S-nya adalah 16 cm. 4 kali 16, 64. Jadi keliling persegi B adalah 64 cm. Yang ditanya adalah selisih kelilingnya. Ya, selisih itu berarti kita mengurangkan angka yang besar dengan angka yang lebih kecil. Kalau kita lihat di sini keliling persegi A dengan keliling persegi B, mana yang lebih besar? Keliling persegi A ya, lebih besar ya. Jadi rumus selisih kelilingnya adalah keliling persegi A dikurang keliling persegi B. 92 dikurang 64, 28 cm. Jadi selisih keliling persegi A dan B adalah 28 cm. Nomor 5, diketahui keliling persegi yang dibentuk oleh 4 batang korek api adalah 20 cm. Tentukan panjang batang korek api. Berarti kita mencari panjang sisinya ya. Sisi berarti rumusnya K dibagi 4. Diketahui kelilingnya adalah 20 cm. Kita gantikannya dengan 20 cm. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi panjang batang korek apinya 5 cm. Yang bagian B, keliling gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya ya. Nah, seperti ini.
kita diminta untuk mencari keliling dari gambar tersebut. Keliling itu berarti kita menghitung ya atau menjumlahkan sisi-sisi yang ada di luar. Jadi sisi yang ada di dalam kita tidak hitung. Coba kita hitung dulu ya, ada berapa banyak korek api yang berada di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang korek api yang membentuk gambar tersebut. Korek api yang ada di dalam bangun tersebut tidak kita hitung ya, karena kalau keliling itu kita menghitung ya jumlah semua sisi yang ada di luarnya. Jadi kita hanya menghitung panjang 6 batang korek api saja. Jadi keliling gambarnya itu menjadi rumusnya 6 kali S, karena ada 6 batang korek api. S-nya tadi sudah kita hitung di bagian A 5 cm. Jadi S-nya kita ganti dengan 5 cm. Jadi kelilingnya 6 kali 5 cm, hasilnya adalah 30. Jadi keliling gambar tersebut adalah 30 cm. Nomor 6, diketahui taman berbentuk persegi akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 meter. Jika panjang sisi taman adalah 60 meter, berapakah pohon pinus yang dibutuhkan? Kalau ada soal seperti ini ya, kita mencari dulu keliling ya tamannya yang berbentuk persegi. Keliling taman yang berbentuk persegi berarti rumusnya adalah 4 kali S. S-nya adalah 60 meter. Kita ganti S-nya dengan 60 meter. 4 kali 60, 240. Jadi keliling tamannya adalah 240 cm. Yang ditanya berapakah pohon pinus yang dibutuhkan? Jadi di keliling taman ini akan ditanami pohon pinus. Jarak antar pohon 4 meter. Nah, caranya ya untuk menghitung pohon pinus yang dibutuhkan itu adalah keliling taman dibagi dengan jarak antar pohon. Keliling taman sudah kita hitung ya, 240 dibagi dengan jarak antar pohon. Jarak antar pohon 4 meter. Jadi 240 dibagi 4. Hasilnya adalah 60. Jadi pohon pinus yang dibutuhkan adalah 60 pohon. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang mencari keliling bangun datar. Bangun datarnya adalah persegi ya. Ada rumus untuk mencari keliling persegi, yaitu K sama dengan 4 kali S. Kalau kita ingin mencari panjang sisi persegi, rumusnya menjadi K dibagi 4. Anak-anak pelajari lagi ya rumusnya di rumah dan juga latihan lagi soal-soalnya. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.